Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, kembali ke materi lagi ya. Nanti sesekali kita lihat lagi, kembali ke materi, kita akan melihat, membaca, dan mencoba untuk belajar banyak teknikal ya. Teknikal yang kita gunakan adalah price action. Ya, saya sendiri menggunakan price action murni ya, tidak ada tambahan indikator. Ada sebagian yang menambahkan indikator moving average, stock holistic dan sebagainya. Boleh saja, yang penting jangan terlalu banyak, karena semakin banyak indikator yang kita gunakan semakin membuat kita lebih bingung menentukan keputusannya nanti. Oke, saya lanjut lagi untuk materi price action ya. Kenapa kita menggunakan price action? Price action itu apa sendiri ya? Tadi kemarin sudah kita bahas panjang lebar juga ya. Saya coba untuk sindir, saya coba untuk sekilas memperlihatkan ya bagaimana itu price action. Diawali dari pengertian dulu ya. Ya, kita awali dari yang pertama dulu, price action ya. Price action adalah satu teknik analisa yang mengandalkan pola pergerakan harga apa adanya yang ada di chart, itu namanya price action. Apakah price action ini pola candlestick itu yang doji, engulfing, kemudian harami dan sebagainya? Price action ini cakupannya adalah pergerakan harga. Dia mewakili dari atau merepresentasi dari karakter dari pelaku trader itu sendiri. Jadi ketika banyak permintaan, maka harga otomatis dia akan bergerak naik. Ketika ada banyak permintaan, maka harga otomatis akan bergerak naik begini. Sehingga terlihat di situ, oh ternyata banyak buyer, banyak orang yang beli, banyak trader yang beli, banyak pelaku pasar yang membeli. Sebaliknya ketika marketnya mulai turun ya, maka ini mengindikasikan banyaknya trader yang menjual. Maka dari pergerakan itu, dari candlestick yang terbentuk, setidaknya kita bisa melihat pelaku pasar itu kecenderungannya kemana ya, tanpa harus kita melihat indikator pun tidak menjadi masalah, karena price action itu sendiri adalah indikator yang paling valid dibanding dengan indikator yang lain. Di dalam price action ada juga tadi sebagian yang menambahkan beberapa indikator ya, tetapi saya tidak membahas di sana. Saya membahas price action yang murni, yang mengandalkan pergerakan dari chart itu sendiri. Tidak membutuhkan indikator apapun, tetapi mengandalkan support, resisten, dan pergerakan rata-rata sebagai dasar konfirmasi sinyalnya. Apakah bisa? Ya bisa, tapi dengan catatan kita harus betul-betul memahami, harus betul-betul menguasai. Semakin sederhana teknik yang kita gunakan, semakin sederhana yang kita amati, tentu memudahkan kita mengambil keputusan dan mempermudah kita untuk segera melakukan tindakan ketika kondisinya sudah terbentuk, ketika chartnya sudah terbentuk, strukturnya sudah terbentuk. Oke, selanjutnya dasar yang digunakan price action itu apa ya? Dasarnya ada 4 dasar utama dalam price action, yakni buyer, seller, kemudian struktur terbentuknya candle itu atau rentetan naik atau turun. Ada rentetan naik, ada rentetan turun, atau istilahnya bar up dan bar down. Bar up itu artinya struktur candle yang terbentuk, dia membentuk garis ke atas, membentuk garis tren ke atas. Sementara bar down itu pergerakannya menuju ke bawah seperti ini. Ada 4 dasar untuk menentukan price action itu. Yang pertama candlestick naik atau buyer, candlestick turun atau seller, kemudian susunannya atau struktur candle yang terbentuk naik atau turun. Setelah itu akan ketemu nanti ya. Di sebelah paling kiri, kalau kita amati sebelah paling kiri, ini ada candle yang tebal warna merah, yang sebelah kanan candle tebal warna
hijau. Ini yang candle-candle tebal ini artinya momentum yang kuat. Merah berarti momentum seller kuat. Hijau berarti momentum buyer yang kuat. Nah, sementara gambar sebelah kanan ada gambar dengan sumbu panjang di atas warna merah bodinya. Sementara yang kanan ada bodi warna hijau kemudian sumbunya panjang. Yang nanti kita amati, yang kita perhatikan nanti ada candle naik, candle turun, kemudian rentetannya. Masih ada lagi dasarnya. Nah, dari contoh candle di atas kita akan membahas candle bullish, candle bearish, dan komponen terbentuknya dari candle itu sendiri. Candle bullish itu candle yang ditutup dengan level yang lebih tinggi dari harga bukaan, ya. Sehingga kalau kita nanti melihat candle tutupan berada di atas candle bukaan, maka sudah pasti adalah candle bullish. Bukaannya di bawah, di bodi yang bawah, tutupannya di bodi yang atas. Sementara yang di bawah sumbu-sumbu ini adalah harga terendah, ini harga tertingginya. Disebut bullish warna hijau ketika harga penutupan berada di atas harga pembukaan. Sementara untuk yang warna merah ini mewakili dari seller, mewakili dari bearish, maka candle bearish itu adalah candle yang ditutup pada level lebih rendah dari pembukaan. Jadi penutupan lebih rendah dari pembukaannya di atas. Di bodi yang atas, penutupan ada di bodi yang bawah. Kemudian yang di bawah sumbu-sumbu ini adalah harga terendah, ini tertingginya. Sementara yang di tengah ini adalah bodinya, ya bodinya, jadi deal transaksinya. Kemudian yang di atas sumbu ini adalah penolakannya. Ya, sumbu yang di atas ini mengindikasikan penolakan seller. Apapun warnanya, warna hijau, warna merah, ketika sumbu itu berada di atas dari bodi, maka itu adalah penolakan seller. Sementara ketika sumbu berada di bawah, ini adalah penolakan buyer. Semakin panjang penolakan, maka semakin besar kemungkinan untuk berbalik. Semakin panjang penolakan di atas, semakin panjang sumbu di atas, semakin besar peluang turun. Sebaliknya yang di bawah. Sehingga prinsip dari teknik price action itu lebih melihat bagaimana posisi suatu candlestick terhadap harga yang terbentuk sebelumnya. Kenapa menggunakan harga sebelumnya? Ya, karena semua yang terjadi, harga saat ini selalu dasarnya adalah candle yang terbentuk sebelumnya. Meskipun tidak 100% karena nanti ada sentimen dan sebagainya, tetapi probabilitasnya yang lebih tinggi menggunakan dasar-dasar histori yang ada. Seorang pedagang bakso biasa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia bisa menjual dengan 20 kilo daging. Di kondisi normal dia biasa menjual 20 kilo. Di kondisi hari tertentu, misalkan hari Sabtu, hari Minggu, dia bisa menjual dengan lebih besar lagi, misalnya 30 kilo, 40 kilo. Kenapa kalau hari Sabtu dan Minggu selalu harganya selalu banyak permintaan? Ya, karena di akhir pekan banyak orang mungkin jajan dan sebagainya. Sehingga seorang pedagang bakso ini tahu minggu depannya lagi, itu selalu tahu ketika hari-hari biasa normal dia selalu menggiling baksonya hanya 20 kilo. Kenapa tidak menggiling sampai 40 kilo? Jawabannya dari histori yang ada, dari pengalaman yang ada, hari Senin sampai hari Jumat itu cuma terjual rata-rata sekitar 20 kilo. Kalau nanti dia membuat 40 kilo, sisanya mau dikemanakan? Artinya tidak terjual semuanya, karena kemampuan dari customernya, kemampuan dari pembelinya ya sekitar itu. Nah, akan berbeda ketika hari Sabtu dan Minggu karena banyaknya pelanggan yang bertambah pada hari-hari itu, sehingga dia berani menjual lebih banyak lagi. Dari mana dia bisa berani menjual lebih besar? Dari histori, dari pengalaman
minggu-minggu sebelumnya, sehingga tahu persis hari Sabtu Minggu dia selalu menggunakan mempersiapkan dagangannya lebih banyak. Demikian juga untuk harga yang ada di pasar uang. Semuanya seperti hanya siklus yang selalu kembali, ya. Hanya saja kita tidak jeli melihat sejarah yang ada.